Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime live action yang berjudul Jum 100. Ini pertama kalinya Mimin membahas live action, teman-teman. Mungkin kalau rame, Mimin bakalan bacain live action yang lainnya juga. Jadi buat kalian yang suka, silahkan like yang sebanyak-banyaknya, teman-teman. Mungkin udah tahu lah ya ini anime apaan. Live action ini ditayangin di Netflix, teman-teman. Kalau nggak salah tanggal 3 Agustus. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dibuka dengan memperlihatkan Akira Tendo yang bersemangat memulai hari pertamanya bekerja di sebuah perusahaan modern yang bernama Master Suit, yang bergerak di bidang periklanan televisi. Tentu saja karena reputasi perusahaan itu cukup baik dan gajinya juga terbilang tinggi. Seperti biasa, karyawan baru Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan yang lain, sambil menunjukkan betapa semangatnya ia sebagai karyawan baru. Ini adalah Bapak Kosugi yang merupakan ketua juga atasannya si Akira. Dan wanita ini adalah Ohtori, seorang produser yang ramah pada si Akira. Lingkungan kerja Akira emang nampak sangat nyaman. Bahkan di hari pertama tim produksi mengadakan acara makan malam kecil-kecilan untuk bergabungnya Akira. Namun siapa sangka ekspektasi Akira dipatahkan begitu saja saat tahu mengetahui sisi gelap perusahaan Master Suit. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat bahkan selama 2 hari. Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya. Belum lagi masalah senioritas, di mana karyawan baru seperti Akira akan dijadikan sebagai babu dan dituntut menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Akira pun tidak bisa keluar dari perusahaan begitu saja karena dia sudah berjuang sangat keras untuk bisa diterima di perusahaan itu. Jadi dia pun akan berusaha keras untuk tetap bertahan walaupun kondisi mental dan fisik dia sudah tidak bagus. Kemudian pada suatu malam Akira menemui sahabat sekaligus rekan setimnya di klub sepak bola Amerika yang bernama Kencho. Akira curhat tentang frustasinya dia bekerja di bawah senioritas yang sangat tinggi dan sering dijadikan babu oleh para seniornya. Akira dan Kencho kemudian ribut kecil karena si Akira masih saja membahas tentang kesalahan si Kencho saat bermain football dulu. Setahun kemudian Akira masih bertahan di perusahaan Master Suit. Tak jarang Akira harus tidur, mandi, dan makan di kantor, bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. Oleh karena itu Akira sampai frustasi pada pekerjaannya. Suatu hari Akira terbangun oleh suara alarm di handphonenya. Akhirnya dia berusaha bangun dari tempat tidur dan bersiap berangkat kerja. Dapat dilihat kondisi rumahnya si Akira sangat kotor dan juga berantakan. Karena ia memang tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah. Akira juga terlihat lesu, akhirnya memaksakan tubuhnya untuk tetap berangkat bekerja. Di bawah sana, Akira terkejut melihat bapak-bapak yang biasa menyapu telah berubah menjadi zombie dan sedang memangsa seorang wanita. Akira terkejut. Dia pun langsung berlari dan menyadari seluruh orang di apartemen kini berubah menjadi zombie. Lalu Akira pun dikejar-kejar. Akira kemudian berlari ke rooftop dan berusaha menghindari para zombie-zombie itu. Akira kemudian melihat ke belakang, ternyata seluruh kota sudah menjadi zombie dan kota menjadi berbahaya sekarang. Akira yang melihat zombie yang sangat banyak bukannya ketakutan malah kegirangan karena sekarang dia tidak perlu bekerja dan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Orang pertama yang Akira hubungi adalah Ohtori. Tak disangka Ohtori ternyata masih selamat dan sekarang ia sedang terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangatnya Akira pun pergi menuju hotel itu demi menyelamatkan wanita yang sejak lama si Akira sukai. Saat akan turun ke bawah, Akira melihat sepasang suami istri di mana sang istri tengah hamil dan mereka terjebak di dalam apartemen itu. Akira pun menawarkan bantuan pada suami istri tersebut dan berjanji akan kembali membawakan mie instan dan juga buah untuk mereka berdua. Akira mulai berangkat menggunakan sepedanya sambil mendengarkan musik.
dan mulai melewati para zombie yang ada di jalanan. Singkat cerita, Akira pun akhirnya sampai di tempat si Ohtori. Di dalam hotel itu, Akira menemukan Ohtori yang sedang ketakutan. Namun di sana Ohtori tidak sendirian, melainkan bersama bosnya. Bos Akira yang sedang menjadi zombie kini berusaha menyerang mereka berdua. Akira yang memiliki tekad untuk menyelamatkan Ohtori. Dengan susah payah dia berusaha melawan bosnya itu dengan teknik football Amerikanya. Setelah berhasil mengalahkan zombie tersebut, Ohtori tiba-tiba berubah menjadi zombie. Karena sebelumnya ia sempat tergigit oleh zombie si Pak Bos. Dan dengan terpaksa Akira pergi meninggalkan si Ohtori di sana. Namun sebelum itu ia sempat menyatakan perasaannya yang sudah lama ia pendam. Meskipun merasa sedih dan kecewa, namun Akira tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sia-sia. Setelah meninggalkan hotel, Akira kembali ke apartemennya dan berniat memberikan titipan pasangan suami istri tadi. Tapi pasangan suami istri tersebut sudah tidak ada di sana dan kayaknya sudah menjadi zombie. Akira pun merenung di kamarnya dan sangat sedih teringat kebaikan Ohtori kepada dia. Sehingga ia pun terpikir akan keinginannya dan membuat 100 bucket list atau 100 keinginan yang ingin Akira wujudkan sebelum berubah menjadi zombie. Dengan itu Akira semakin semangat menjalani kehidupan yang sudah ia impikan sejak lama. Mulai dari membersihkan kamar, membeli makanan tanpa melihat harga, mengecat rambut, membuat gambar dirinya di kaca gedung sampai menyalakan petasan. Pokoknya semuanya ia lakukan dengan bahagia, meskipun ia sering dikejar-kejar oleh zombie. Kemudian di hari kelima, Akira pergi ke sebuah minimarket terdekat karena kehabisan bumbu dapur saat mau memasak. Kemudian di minimarket itu Akira bertemu dengan seorang yang langsung menendang si Akira karena menyangka si Akira ini adalah zombie. Tapi Akira mengatakan bahwa dirinya masih normal dan belum tergigit oleh zombie. Orang itu ternyata wanita yang sangat cantik. Akira yang melihat wanita itu langsung terpesona. Wanita yang dilihat Akira itu bernama Shizuka. Akira yang melihat wanita itu yang bertarung melawan zombie juga baru mengetahui bahwa para zombie itu sangat sensitif terhadap suara. Setelah melawan, Shizuka merasa kesal kepada si Akira yang berusaha menyelamatkan seseorang yang tidak ia kenal. Dan hal itu malah membahayakan dirinya sendiri. Seharusnya di situasi seperti ini Akira harus bisa menghindari resiko dan yang paling terpenting ia harus mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Karena hal itu Shizuka pun memilih untuk pergi karena menurutnya bergabung dengan orang seperti si Akira tidak bisa diandalkan. Kemudian Akira kembali ke rumahnya dan teringat akan sahabatnya itu. Akira kemudian menghubungi si Kencho dan tidak disangka si Kencho masih hidup dan dia sekarang berada di hotel dan tidak bisa keluar hotel. Akira yang mengetahui Kencho di hotel langsung dia pergi dengan menggunakan motornya dan juga menggunakan baju football Amerikanya. Kencho yang berada di hotel sekarang ini sedang dikepung oleh zombie dan menyerah akan keadaannya itu. Saat itu Kencho yang sedang ketakutan terpikirkan akan dirinya yang sangat pengecut di masa lalu. Dia agak sedikit menyesalinya. Tak lama kemudian akhirnya Akira sampai di hotel si Kencho berada. Akira kemudian melemparkan sebuah musik box yang tersambung dengan HP-nya biar memancing para zombie-zombie itu. Sehingga Akira bisa melewati para zombie tersebut. Kencho yang tidak lagi mendengar suara zombie di luar akhirnya dia bisa keluar dari kamarnya. Saat keluar kamar Kencho langsung bertemu dengan si Akira. Akira dan Kencho kemudian langsung pergi meninggalkan tempat itu karena sudah terpenuhi oleh zombie. Kemudian Akira dan Kencho pergi ke sebuah restoran dan makan malam di sana. Setelah makan malam, Akira menunjukkan buku yang berisi keinginannya kepada si Kencho dan kini Akira dan Kencho berbaikan. Karena sudah saling memaafkan atas kesalahan mereka di masa lalu, tiba-tiba saat sedang mengobrol
dengan si Kencho, Akira kepikiran tentang keinginannya saat kecil, yang bisa dibilang mustahil. Ternyata keinginan Akira itu adalah menjadi pahlawan atau superhero yang menyelamatkan semua orang. Dan tentunya Akira langsung menuliskan keinginannya itu di buku tersebut. Keesokan harinya Akira ingin pergi ke akuarium yang berada di Ibaraki untuk membuat kostum superhero-nya itu. Tapi sebelum berangkat ke Ibaraki, Akira melihat zombie yang sedang berkumpul dan memangsa orang yang baru turun dari bus. Kemudian Akira berusaha menyelamatkan beberapa orang. Begitu juga Akira yang melihat Shizuka yang sedang bertarung melawan zombie. Namun zombie yang dilawan Shizuka terlalu banyak, sehingga membuat Shizuka kewalahan. Akira kemudian menyuruh Shizuka untuk berlari ke arahnya dan masuk ke sebuah toko. Di dalam toko itu Akira dan Kencho minum-minum bersama dua orang wanita yang lain. Setelah minum, kedua wanita itu malah tertarik dengan si Kencho, dan hal itu membuat si Akira kesal karena dirinya tidak menarik. Kemudian Shizuka datang ke si Akira dan mengobati Akira karena melihat tangan si Akira terluka. Shizuka kemudian menasehati si Akira agar lebih berhati-hati dan jangan sampai lengah mulai sekarang. Saat Akira dan Shizuka mengobrol, tiba-tiba supir bus yang Akira selamatkan berubah menjadi zombie dan mulai menyerang orang yang ada di toko. Dan benar saja zombie itu menyerang si Kencho dan dua pramugari itu yang sedang bersenang-senang. Kencho yang melihat zombie itu langsung kabur dan meninggalkan pramugari itu. Akira kemudian menemui Kencho yang sedang bersembunyi dari zombie. Ketika Akira ingin keluar dari toko itu, Akira melihat Shizuka yang kesusahan melawan 3 zombie. Akira langsung menyelamatkan Shizuka dengan cara menyalakan banyak kembang api. Dan cara itu berhasil dan membuat mereka bertiga keluar dari toko tersebut dan langsung berangkat menggunakan mobil. Dan tak disangka ternyata tujuan Shizuka juga sama dengan si Akira menuju ke akuarium di Ibaraki. Dan karena tujuannya sama, jadi mereka pergi bersama-sama walaupun pada awalnya Shizuka menolak untuk bersama Akira. Singkat cerita, setelah bersenang-senang saat perjalanan menuju Ibaraki, mereka akhirnya sedikit lagi sampai di akuarium. Tapi saat sedikit lagi sampai, mobil yang dibawa si Kencho oleng dan membuat mobil itu kehilangan kendali dan membuat si Akira pingsan. Akira pun tersadar dari pingsannya dan terkaget-kaget karena saat dia bangun di hadapannya ada Bos Kosugi. Bos Kosugi kemudian mengajak Akira pergi ke akuarium dan menjelaskan tentang keadaannya sekarang, bahwa Bos Kosugi dan manusia yang masih normal yang lainnya sekarang berada di akuarium. Kebetulan juga pasangan suami istri yang Akira kenal juga berada di akuarium itu dan keberadaannya masih selamat. Setelah menjelaskan kepada Akira, Bos Kosugi akhirnya memperlakukan si Akira sebagai babunya lagi. Akira yang terpaksa karena ancaman Bos Kosugi kepada temannya, akhirnya Akira menjadi pekerja lagi untuk Bos Kosugi. Kencho yang melihat Akira diperlakukan seperti babu sangat marah sampai ingin menghajar Bos Kosugi. Kemudian keesokan harinya, seseorang yang dikenal membawa Kencho dan juga Shizuka ke tempat parkir dan menyuruh Kencho dan Shizuka kabur menggunakan mobil yang ada di sana. Cerita beralih ke seseorang yang saat ini mau menurunkan persediaan makan dari mobil. Tapi saat orang itu membuka bak mobil itu, tiba-tiba zombie menyerangnya. Dan karena itu penjagaan di gerbang akuarium terbuka dan membuat para zombie masuk ke dalam akuarium. Para zombie itu langsung menyerang orang yang ada di dalam sana dan membuat keadaan menjadi kacau. Saat Kencho dan Shizuka mau pergi, Kencho mengajak si Akira untuk pergi bersamanya. Tapi Akira menolak Kencho dan berkata bahwa dia harus bekerja di situ. Kencho sangat sedih dengan keputusan Akira. Shizuka yang awalnya Akira tetap menolak. Shizuka yang melihat buku keinginan Akira di mobil langsung pergi menemui Akira dan membujuk Akira untuk pergi bersamanya. Tapi awalnya Akira tetap menolak ajakan Shizuka. Tapi dengan Shizuka menunjukkan buku Akira, Akira bertekad untuk melakukan hidup yang dia inginkan. Akira akhirnya keluar dari pekerjaannya
dan menghajar bos Kosugi karena menginjak-injak bukunya itu. Zombie itu kemudian mulai memasuki gudang akuarium dan menyerang semua orang. Akira kemudian menyelamatkan beberapa orang dan kabur dari kejaran zombie. Kemudian Akira membawa orang-orang itu ke tempat yang lebih aman lagi. Tapi tempat di akuarium itu sudah tidak ada yang aman. Kini muncul zombie baru yaitu hiu makarel. Yang dimana hiu itu lebih berbahaya dibandingkan zombie biasa. Karena ukurannya yang besar dan juga memiliki kaki sehingga hiu itu bisa berjalan di darat. Akira dan yang lainnya masuk ke sebuah ruangan kecil yang dirasa cukup aman. Tapi saat melihat orang-orang di dalam, dia tidak melihat bos Kosugi dan mencoba pergi menyelamatkan bos Kosugi yang masih berada di luar. Bos Kosugi yang mau dilahap oleh zombie hiu itu tiba-tiba Akira datang dengan menggunakan kostum superhero-nya dan mencoba menyelamatkan bos Kosugi dan melawan zombie hiu itu. Bos Kosugi yang bodoh itu malah membuka pintu yang berisikan banyak zombie. Akira yang kesulitan melawan zombie hiu disulitkan sama zombie-zombie yang lain. Kemudian Kencho datang dengan mobil dan membantu Akira. Akira yang sudah tertolong kemudian pergi ke tempat bos Kosugi berada dan berusaha menyelamatkannya. Tapi karena zombie itu terlalu banyak, Akira kini terkepung oleh zombie dan membuatnya digigit oleh zombie tersebut. Tapi gigitannya itu tidak berpengaruh karena kostum Akira yang sudah disetting. Shizuka juga membantu Akira dengan menggunakan speaker dan memancing para zombie-zombie itu. Baru saja mereka senang sudah mengalahkan zombie, tiba-tiba zombie hiu turun entah dari mana dan membuat si bos Kosugi terpental. Kemudian mereka bertiga mencoba untuk mengalahkan zombie hiu itu dengan segala cara. Saat sedang melawan hiu itu, Shizuka kemudian memikirkan sebuah cara yang bisa mengalahkan hiu itu. Dan cara itu adalah memukul 2 buah baterai yang sudah dimodif ke hidung zombie hiu itu. Cara itu berhasil dan membuat hiu itu hancur karena pukulannya si Akira. Dengan susah payah akhirnya mereka bisa mengalahkan zombie hiu tersebut. Setelah mengalahkan zombie hiu itu, keadaan di akuarium kini mulai kondusif dan juga aman. Saat sedang membereskan persediaan untuk pergi dari akuarium, bos Kosugi datang dan mengatakan bahwa orang-orang di sini tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Tapi hal itu dibantah oleh semua orang dan membuat orang-orang yang bekerja dengan bos Kosugi berhenti. Juga meninggalkan bos Kosugi karena keegoisannya sebagai ketua. Begitu juga dengan Akira yang meninggalkan bos Kosugi sendirian di akuarium. Setelah kejadian di akuarium itu, kini mereka bertiga semakin dekat dan menjadi sahabat perjuangan juga. Mereka bertiga bertekad untuk menjadi pahlawan bagi semua orang. Oke, mungkin segitu dulu untuk cerita singkat kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.